Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala habibina wa rasulina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil tsumma amma ba'du. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang dan bahagia sekali bisa kembali berjumpa di majelis zikir, majelis ilmu di Masjid Darul Muhajirin ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semuanya, berikan tambahan iman dan ilmu, begitu juga amal soleh, serta diberikan keistiqomahan setiap saat ya, setiap waktu sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang gelombang kebangkitan umat Islam ya. Ini tema yang sangat menarik ya untuk kita diskusikan. Karena kalau kita lihat ya, umat Islam pada zaman sekarang ternyata kondisinya tidak ya seperti pada zaman dahulu ya. Dalam artian bahwa gelombang kejayaan itu ya kadang naik kadang turun begitu. Sejarah berjalan berputar dari waktu ke waktu. Ya. Kita mulai dari merenungkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada al-islamu ghariban. Islam itu dimulai dari ghariban, asing, keterasingan. Gharib ya. Gharib dalam bahasa kita adalah yang asing. Sejak awal munculnya Islam ya, kita mulai dari awal nubuah, awal kenabian Nabi Muhammad SAW itu asing. Kita lihat beliau berdakwah dari keluarga beliau, dari teman-teman dekat ya, sampai akhirnya dianggap ajaran beliau itu adalah ajaran yang sesat, dianggap gila, dianggap sahir, tukang sihir, kemudian majnun ya tadi ya, tukang syair ya, sampai beliau akhirnya diusir dari Makkah ya, asing pada saat itu. Yang memeluk Islam pada saat itu hanya beberapa gelintir orang yang benar-benar ingin mencari kebenaran. Abu Bakar As-Siddiq ya, kemudian Utsman bin Affan, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya, dan as-sabiqunal awwalun itu adalah orang-orang yang memang ya mereka benar-benar mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa sayaudu kama bada'a ghariban. Dan nanti akan kembali asing sebagaimana munculnya. Fatuba lil ghuraba. Ya, maka tuba di sini artinya adalah keberuntungan atau al-khair al-katsir wan na'im al-azim ya. Kebaikan yang banyak atau nikmat yang agung. Wakila syajaratun fil jannah. Dia akan mendapatkan pohon di surga. Bagi ya orang-orang yang berpegang teguh di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ya. Wakila ismul lil jannah nafsiha. Dikatakan para ulama fatuba lil ghuraba, maksudnya dia akan mendapatkan surga. Ya. Nah ini beberapa keterangan ulama tentang makna al-ghuraba. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata ya, makna al-ghuraba man yatamassak bil haqqi wa in kana qalilan.
itu orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran walaupun mereka sedikit. Seperti di awal-awal Islam. Seperti dulu sebelum Islam ada Ashabul Kahfi. Hanya beberapa gelintir 7 orang. Ya, mereka al-ghuraba, asing dia di antara kaumnya dengan kebenarannya. Tidak mengikut arus gelombang, ya. Tapi apa? Berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, ya, wa yasbiru ala adza ahlil batil, dan bersabar di atas gangguan orang-orang yang senantiasa berada di dalam kebatilan. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, al-ghuraba humul ladzina yakilluna 'inda fasadiz zaman. Mereka adalah orang-orang yang minoritas ketika zaman sudah rusak dengan kemungkaran. Tapi mereka apa? Sedikit dan berpegang teguh di atas kebenaran itu. Wa yatamassakuna bisunnah ma'a kathrati man yukhalifahum. Yang mereka berpegang teguh di atas sunnah meskipun banyak yang menyelisihinya. Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala mengatakan, al-ghuraba hum man syadda an ahlil ahwa wal bidah, ya. Mereka adalah yang membendung kebatilan, kebid'ahan, wa ja'alal wala lis-sunnah wa ahliha, dan menjadikan kedekatan kepada sunnah dan kepada pelakunya, wa in kanu qalilin, walaupun mereka sedikit. Nah ini Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, ya, al-ghuraba hum al-isabah al-mu'minah, sekelompok kaum muslimin al-qalilah finnas, sedikit, ya, al-mutamassikah bil kitab wa sunnah 'inda fasadihim, yang berpegang teguh kepada agama, kepada kitab dan sunnah walaupun apa? Banyak orang yang rusak pada saat itu. Nah ini, kemudian setelah zaman Nabi SAW, beliau berhijrah, ya, akhirnya banyak yang memeluk Islam di Madinah, disambut dengan baik di Madinah, kemudian berkembang pada akhirnya Khulafaur Rasyidun, ya, selama 30 tahun semakin terus berkembang sampai menjamah ke Syam. Ya, negeri-negeri di Syam pada saat itu. Sekarang negeri Yordania, Suriah, ya, kemudian apa? Lubnan atau Lebanon, Palestina. Sampai akhirnya ke Afrika. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bisa ditaklukkan itu apa? Persia. Persia wilayah sekarang ya Iran, Irak. Ya, era Uzbekistan ke sana, mungkin dulu masih wilayah apa? Persia gitu, ya. Kemudian di zaman Utsman radhiyallahu ta'ala anhu sampai ke Afrika, menjamah ke Mesir, ya, sampai akhirnya ke Maroko di ujung barat benua Afrika. Kemudian loncat ke Spanyol, Andalusia, ya, yang tadinya hanya segelintir di Mekah, ya, diusir lalu berkembang sampai akhirnya nanti di zaman Bani Umayyah. Bani Umayyah itu menyebar banyak, ya. Setelah Khulafaur Rasyidun, ya, selama 30 tahun, kemudian Bani Umayyah sekitar 89 tahun. Kemudian Bani Umayyah dilanjutkan Bani Abbasiyah. Ini raksasa. Bani Abbasiyah ini raksasa besar. Ya, karena hampir 500 tahun para hadirin sekalian. Alhamdulillah, ya. Sampai akhirnya Islam sampai ke negeri atau daratan Cina. Ya, Islam ke daratan Cina, ya. Kemudian setelah itu ada muncul Andalusia, ya, kemudian muncul Turki Utsmani, sampai akhirnya ekspedisi Islam itu dibawa oleh para pedagang muslim yang mereka juga dai, ya, di abad ke-8, ya, sampai akhirnya kan negeri Indonesia. Ya, alhamdulillah, ya, Indonesia ini masuk Islam dengan jalur damai seperti Madinah. Tidak ada peperangan, alhamdulillah, ya. Berkembang Islam, ya, ke berbagai penjuru gitu, ya. Nah, akhirnya gelombang itu naik turun, ya. Naik di sebagian tempat atau negara, turun di sebagian tempat atau redup gitu.
Ya begitu seterusnya ya. Kadang di satu negeri itu hilang, di negeri yang lain muncul gitu. Terutama para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Sejak Turki Utsmani runtuh tahun 1924 ya. Itu kaum muslimin mengalami fase baru. Fase negara-negara modern. Ya, di mana pada saat itu perang dunia ya, kemudian ya negara kaum muslimin mulai banyak mengalami kekalahan dan dipecah-pecah sesuai dengan yang berkuasa pada saat itu ya. Karena musuh Islam melihat bahwa Jazirah Arab ini adalah kekuatan yang sangat luar biasa dan pengaruh besar terhadap negara-negara Islam di berbagai macam penjuru Eropa, Asia, begitu juga Afrika, maka dipecah-pecahlah yang tadinya satu wilayah itu. Di zaman sebelumnya ya, di zaman Islam sebelumnya mereka satu kekuasaan gitu ya. Nah akhirnya dipecah-pecah menjadi banyak negara ya, sehingga kekuatannya pun juga menjadi melemah gitu kan, sampai sekarang ya 1924 sampai sekarang ya, kita di abad 20 menjelang abad 21 kan ya. Nah ini digadang-gadang kekuatan Islam akan bangkit ya. Tapi kita lihat zaman sekarang umat Islam masih berada di dalam banyak perpecahan, kelemahan bahkan ya, kelemahan ya. Kalau kita lihat di berbagai negara Muslim ya, kita lihat konflik ya, kaum muslimin diusir ya. Ya sampai sekarang belum kunjung reda ya konflik di Palestina ya. Belum lagi mungkin di Sudan gitu kan, belum lagi mungkin di Yaman ya, di banyak negara ya. Kemudian Rohingya itu kan berita-berita yang viral sampai zaman sekarang. Umat Islam jadi korban di situ. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya ya, sejauh hari sudah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Thauban ya, an Thauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku ya, al-umam an tada'a alaikum ya, hampir-hampir umat ini ya dikepung oleh musuh-musuhnya. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha, dikerumuni sebagaimana dikerumuni ya itu lauk pauk atau hidangan oleh orang-orang yang lapar. Ya, Nabi SAW jauh hari mengabarkan demikian. Sesungguhnya umat Islam itu hampir-hampir dikepung ya, sebagaimana hidangan yang dikerumuni oleh orang-orang yang lapar. Beliau menggambarkan dengan hidangan, ya, dengan hidangan. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, wa min qillatin nahnu yauma idzin, qala bal antum yauma idzin katsirun walakinnakum husa'is sail. Apakah pada saat itu jumlah kami sedikit wahai Rasulullah sehingga kita dikepung seperti itu? Kata beliau menjawab, tidak, kalian banyak, tapi kalian seperti buih di lautan. Ya, beliau menggambarkan dengan hidangan yang dikerumuni oleh orang-orang yang lapar, para hadirin sekalian. Kita bayangkan kalau orang lagi lapar, dihidangkan makanan, maka di situ seperti orang rebutan. Yang namanya hidangan itu kalau diambil, dipotek ya, dicabik-cabik juga nggak ada perlawanan. Ya, mau dilempar, mau diinjek-injek, ya, mau dibuang, nggak ada perlawanan. Ya, dinikmati, disantap habis-habisan. Nah, ini kondisi zaman sekarang ya. Kita dapati kebenaran nubuah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana negeri-negeri kaum muslimin ya, kaum muslimin kita lihat ya, banyak ya terjadi seperti di Palestina gitu kan. Kita lihat kabarnya jadi ini ya, miris gitu. Umat Islam yang dulu ya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau membuka pintu Baitul Maqdis ya. Ada keadilan di situ di zaman Salahuddin Al-Ayyubi ya. Penduduk Palestina senang dengan namanya kedatangan umat Islam yang tadinya banyak yang mereka menjadi korban pembantaian. Nah,
Kemudian kalau di Sudan juga begitu, ya, dalam beberapa minggu atau pekan ini tuh banyak ribuan umat Islam ya di situ konflik ya. Belum nanti yang di tempat-tempat yang lain ya. Seperti apa? Tidak ada perlawanan begitu. Beliau menggambarkannya dengan hidangan yang dicabik-cabik oleh orang-orang yang lapar ingin menyantapnya. Dan mirisnya pada saat itu kondisi kaum muslimin banyak, tapi tidak ya berdaya seperti buih. Kalau buih kan ya tertiup angin itu tidak seperti karang yang sabat, yang apa namanya kokoh gitu. Jadi dibawa kemana angin itu bertiup. Ini menunjukkan tentang lemahnya mayoritas kaum muslimin pada zaman itu. Beliau tidak menggambarkan itu tahun berapa, tidak. Tapi kebenaran itu bisa kita lihat ya dengan realita, kita sinkronkan. Itu. Kemudian wala yang zi'anna min suduri aduwikum al-mahabah. Allah benar-benar mencabut dalam dada-dada musuh kalian rasa gentar. Ya. Kalau dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, nusirtu biru'bi masirata syahrin. Aku diberikan satu keutamaan bahwasanya musuh-musuhku gentar dalam perjalanan waktu 1 bulan. Itu di zaman Nabi dan para sahabat ya. Sebelum datang umat Islam ke negeri-negeri Persia, mereka sudah takut duluan kaum muslimin mau datang. Padahal sebelumnya, sebelum apa namanya nubuah, kenabian itu, Jazirah Arab itu nggak diperhitungkan. Ya. Dulu kan kekuatan superpowernya Romawi dan Persia. Nggak kepikiran akan muncul kekuatan Islam, kekuatan agama, politik, ekonomi. Pada saat itu muncul dari apa? Jazirah Arab. Karena peradabannya sangat tertinggal para hadirin sekalian. Tapi tidak disangka-sangka ya, datang itu kaum muslimin dengan semangatnya, dengan kekuatannya, sampai akhirnya apa? Bisa menandingi Persia pada saat itu. Nah itu ya, nusirtu biru'bi masirata syahrin. Sampai kalau kita lihat futuhat Islamiyah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Kemudian sebelumnya Abu Bakar Siddiq, pasukan Khalid bin Walid itu ketika apa namanya diutus, aku kirim kepada kalian ya, pasukan-pasukan yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Nah, itu kan gentar gitu ya. Tapi sekarang tidak ya, Allah cabut itu. Ya, mahabah atau ya, rasa gentar itu kepada umat Islam. Walakzifannallaha fi qulubikum alwahn, dan Allah mencampakkan dalam hati-hati kalian alwahn. Ini penyakitnya yang menjadikan kaum muslimin lemah ya. Di zaman sekarang adalah alwahn ini. Faqala qail ya Rasulullah wa mal wahn. Apa itu wahn ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Ya, wahn itu ditafsirkan langsung oleh Nabi SAW adalah cinta dunia dan takut kematian. Ini para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika cinta dunia sudah merasuk ke dalam dada-dada kita umat Islam ya, yang terjadi adalah ya, kita lalai. Ya memang benar ya, kita ya, hidup di dunia ini butuh dunia. Tapi yang dimaksudkan cinta dunia ini bukan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau pokok kita, bukan itu. Artinya lebih cinta kepada nikmat dunia daripada apa? Berjuang untuk meninggikan agama Islam. Itu ya. Atau bahkan dengan dunia itu menjadikan kita lalai. Kalau seorang itu sudah berhadapan dengan dunia ya, terutama wanita dan harta, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, sesungguhnya nikmat ya, sesungguhnya musibah yang terbesar pada Bani Israel itu wanita. Begitu juga umat Islam. Fitnah terbesar bagi umat Islam salah satunya adalah wanita. Wanita ini apa? Seringkali melalaikan. Harta juga demikian. Kalau sudah berhubungan dengan harta ya, itu orang banyak lalai. Orang banyak lupa. Nah, kalau kita tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada teman itu ya, insya Allah dia salah satu
kepala cabang ya, bank syariah di Jawa Barat gitu ya. Kalau ngobrol sesama dosen kita gitu kan, dia katakan Ustadz gitu kan, kalau ini ya kita ngobrol tentang, biasa kan kita suka ngajar ya di prodi ekonomi syariah gitu ya. Kalau bicara tentang pembiayaan, tentang duit segala macam gitu kan, ya hati-hati, satu duit atau uang itu raja yang paling tega, dia katanya begitu. Kalau sudah berbicara dengan duit itu, ini raja yang paling tega dia. Ini yang kalimat yang menarik menurut saya itu ya. Udah nggak peduli lagi saudara, teman gitu kan. Pokoknya orang paling tega kalau sudah ini ya, dengan duit gitu ya. Dan realita begitu para hadirin sekalian ya. Kalau harta itu tidak dipegang oleh orang-orang yang bertakwa, yang terjadi adalah mayoritasnya kerusakan. Rusak untuk diri sendiri dan orang lain ya. Nah ini maka apa, Nabi mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati ya. Bahkan Al-Quran jauh hari sudah mengingatkan, innamal hayatud dunya la'ibun walahun wazinah wa tafakhur bainakum wa takatsurun fil amwal wal aulad. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah sendaguro, laib, walahun, dan bermain-main. Sendaguro, bermain-main ya. Laibun walah wazinah, zinah itu perhiasan. Watafakhur, setelah itu berbangga-bangga dengan kekayaan, dengan harta ya. Watakatsur, berlomba, berbanyak-banyak. Fil amwali wal aulad, dalam harta dan anak-anak. Kama fali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh, sebagaimana hujan yang menumbuhkan tanaman yang menakjubkan para petani. Tsumma yahiju fatarahu musfarran tsumma yakunu hutama. Setelah itu hijau, setelah itu kuning sesaat, paling seminggu, 2 minggu, sebulan ya. Setelah itu apa? Akan kuning, layu dan mati. Seperti bunga para hadirin sekalian. Kalau kita nanam banyak bunga kan di kompleks ini, banyak sekali tanaman bunga yang ditanam oleh masyarakat ya. Bunga itu munculnya kadang bagusnya ada yang sehari 2 hari, ada yang seminggu, tidak bertahan sampai berminggu-minggu, apalagi berbulan-bulan. Habis itu apa? Layu ya. Begitulah dunia ya, sesaat indah dipandang ya, pada ya, waktunya juga akan layu, akan hilang ya. Makanya apa? Kita jadikan dunia ini sebagai wasilah atau perantara. Nah, berdasarkan hadis tersebut para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ya kita lihat zaman sekarang ya, kaum muslimin juga seperti apa yang disabdakan Nabi SAW. Kalau dulu di zaman Al-Mu'tasim, di zaman Bani Abbasiyah ya, Al-Mu'tasim billah itu pernah mendengar ya, bahwa di salah satu di Eropa sana ya, itu ada kaum muslimin, ada kaum muslimat ya, yang berteriak meminta tolong. Wah, Mu'tasimah ya, tentu cerita ini masyhur ya, tentang apa namanya, sanadnya pro dan kontra ya. Masyhur kisah Al-Mu'tasim. Ada salah satu di pasar di Andalusia ya, kaum muslimah ya, pada saat di pasar itu jilbabnya ditarik ya oleh seorang kafir pada saat itu, sampai akhirnya berteriak, wah Mu'tasimah, wah Mu'tasim, di mana kamu, saya dizalimi ya. Lalu ya ada seorang saudagar yang datang ya, yang di situ akhirnya kembali ke Irak pada saat itu, atau ke Basrah pada saat itu ya, mengabarkan kondisinya kepada Al-Mu'tasim, khalifah pada saat itu ya. Akhirnya beliau katakan ya, saya akan datang ya, dengan pasukan ya, yang ujungnya sampai ke apa namanya, sampai ke Eropa. Dikirim pasukan, dikepung itu kota berpekan-pekan, berhari-hari ya, sampai akhirnya bisa ditaklukkan ya. Tapi kalau kita lihat sekarang tidak demikian ya, karena kaum muslimin berada dalam kondisi yang lemah ya, dalam kondisi yang lemah. Kalau kita di Indonesia, kita mungkin mayoritas para hadirin sekalian. Di Pakistan umat Islam terbesar di dunia setelah Indonesia saat ini ya. Tapi kalau secara global ya, secara umum
jumlah kaum muslimin dengan non muslim itu masih jauh. Penduduk dunia ini diperkirakan ya 7 sekian miliar, 7,5 lebih lah gitu ya, 7 sekian miliar. Jumlah kaum muslimin hanya sekitar 1,5 sampai 2 miliar. Jadi kalau persentase perbandingannya masih jauh ya. Kalau kita di Indonesia betul, alhamdulillah kita hidup di mayoritas muslim yang damai, di negeri yang beragam dan saling menghormati ya. Berbeda kalau di negeri-negeri yang lain ya. Islamofobia itu sangat tinggi ya, di negeri-negeri Eropa misalnya ya, Prancis ya, Jerman ya, Amerika ya, termasuk Australia. Dan kabar-kabar tersebar ya, ada orang masuk ke masjid kemudian memberondong ya para jamaahnya. Imam masjid tetap bahkan marbot ya, yang di Amerika itu ya, ditusuk dan lain sebagainya. Islamofobia di jalanan juga begitu banyak terjadi. Islamofobia itu muncul di negara-negara minoritas ini. Kemudian ya, ini renungan para hadirin sekalian. Nanti bagaimana kita bangkit gitu kan. Kemudian ada sebuah hadis ya, ada sebuah hadis juga yang terkait dengan bagaimana gelombang kebangkitan umat Islam itu naik turun ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, begitu juga yang lain ya, tentang bagaimana perjalanan umat Islam. Hadis riwayat Imam Ahmad ya, an Hudzaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takunu nubuwah fikum masyaallah. Nanti akan datang masa kenabian pada kalian sesuai yang Allah kehendaki. Ya, sesuai yang Allah kehendaki. Dan ini sudah berlangsung, sudah berlalu masa nubuwah, masa kenabian. Dan ini sebaik-baik kurun. Khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik masa dalam Islam itu adalah masa sahabat. Kemudian kurun setelahnya sahabat. Kemudian kurun setelahnya tabi'in. Ya. Kemudian ini sudah selesai. Tsumma takunu, kemudian setelah itu tsumma yarfa'uha. Kemudian Allah angkat idza sya'an yarfa'aha. Tsumma takunu khalifah ala minhajin nubuwah. Fatakunu masyaallah antakun tsumma yarfa'uha idza sya'allah. Kemudian Allah berikan masa khilafah ala minhajin nubuwah, khulafaur rasyidin, khalifah-khalifah di atas jalan Nabi. Ini juga sudah berlalu, sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma takunu mulkan 'adhan. Kemudian akan datang raja-raja yang menggigit. Ini para ulama menafsirkan di masa Bani Abbasiyah ya, Umayyah dan Abbasiyah, di mana pada saat itu banyak raja-raja mereka yang sangat zalim kepada rakyatnya sendiri. Di zaman Al-Hajjaj misalnya ya, sampai sahabat pun ya, ketika zaman Umayyah ya, Bani Umayyah, ada beberapa sahabat yang masih panjang umurnya seperti Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ada sahabat yang datang ya, sahabat Nabi Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Udah dapati ya, sekarang sudah banyak berubah. Itu di zaman dulu ya, di zaman salaf ya. Kata beliau, isbiru, sabarlah. Kamu tidak akan mendapati satu masa di mana setelahnya lebih buruk sampai engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada masa kecuali zaman setelahnya jauh lebih buruk, jauh lebih dahsyat ya. Maka bersabarlah sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nimulkan adhan, setelahnya ya, an yarfa'aha tsumma takunu mulkan jabriyan fatakunu masyaallah antakun. Kemudian akan datang masa yang disebut dengan mulkan jabriyan, raja-raja yang sangat kejam dan zalim. Ya. Nah, apakah ini masa kita? Ya, tidak disebutkan beliau ini ya, apa tahunnya berapa. Ya, dan itu terjadi di beberapa tempat, kadang tidak terjadi juga. Ya. Raja-raja yang sangat kejam. Gitu ya. Kemudian setelah itu antakuna
khilafah ala minhajin nubuwah. Nah, di sini disahihkan oleh apa namanya ini ya, qala Syalbani ya rahimahu taala, ada beberapa penjelasan tentang sihhatnya hadis ya. Kemudian terakhir adalah khilafah tentang di atas manhaj nubuwah. Ya, beliau juga tidak ini ya, tidak menjelaskan kapan datangnya itu. Ada yang mengatakan nanti ketika turun Imam Mahdi ya, yang menghukum dengan syariat Nabi Muhammad SAW ya. Dan ketika Nabi Isa turun di akhir zaman, beliau mengatakan demikian ya. Begitu juga ketika apa namanya, kalau sudah Dajjal turun ya, berarti Nabi Isa juga akan turun juga, karena yang memberantas atau memerangi Dajjal itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Begitu juga umat Islam yang pada saat itu hidup ya. Kemudian akan dikejar sampai lari ke Babul Lut ya. Babul Lut itu posisinya di Palestina itu ya sekarang ya. Sampai akhirnya Dajjal bisa apa? Terbunuh. Nah itu apa namanya? Kemudian Imam Mahdi ya, itu memimpin umat Islam dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Inilah yang disebutkan al-khilafah ala minhajin nubuwah menurut sebagian apa ulama gitu ya. Nah, fase-fase sebelum itu yang terjadi adalah ya tadi seperti hidangan yang diperebutkan. Tidak ada perlawanan ya, tidak ada apa namanya kekuatan walaupun jumlahnya banyak kayak gitu ya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa penyebabnya gitu ya? Penyebabnya umat Islam itu mengalami keterpurukan ya. Gelombang umat Islam itu terpuruk. Yang pertama tadi disebutkan penyakit wahan. Tidak apa namanya? Hilang ruh perjuangannya. Hilang ruh jihadnya gitu ya. Hilang, takut mati ya. Dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam mempertahankan apa negeri-negeri kaum muslimin. Itu. Kemudian jauhnya umat Islam dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara umum begitu. Ya. Banyak umat Islam sendiri yang fobia dengan ajarannya. Dengan ajaran agama Islam. Setiap kali kita apa namanya membaca Al-Qur'an setiap hari, setiap saat ya. Apakah kita siap misalnya menerapkan atau misalnya mengamalkan ajaran Islam itu dalam kehidupan kita? Ya rata-rata kita apa? Ya mungkin ada yang sami'na wa ata'na, ada yang juga enggak gitu kan, masih nanti dulu gitu kan, jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala ya. Perpecahan umat Islam sudah disinyalir dulu juga ya, lataftariqanna ummati ala salasin wa sab'ina firqatan, umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, 72 di neraka, fintaini wa sab'una finnar wa wahidatan fil jannah, satu golongan di neraka. Terus para sahabat itu bertanya bukan yang 72 golongan ini. Pertanyaan sahabat adalah siapa yang selamat itu? Ya, ini yang paling penting, yang nggak peduli banyak golongan. Ya, firqah di sini bukan ormas ya, bukan ormas di negeri kita, bukan. Firqah itu adalah golongan keagamaan. Ya, aliran keagamaan. Firqah ya, yang menyimpang dari apa? Sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan diterapkan bahwa 72 ini adalah ormas Islam, bukan. Ormas Islam selama asasnya, dasarnya kitab dan sunnah ya, berjalan di atas agama Allah, kitab dan sunnah, maka tidak mengapa. Sejak keruntuhan Turki Utsmani ini kan perjuangan Islam ya, itu mulai apa? Terkotak-kotak di setiap negara. Muncul dalam bentuk gerakan-gerakan Islam. Ya, kalau di Mesir dulu ada Ikhwanul Muslimin, ya. Lebanon ada Hizbut Tahrir, kemudian ada macam-macam. Kalau di Indonesia muncul gerakan-gerakan seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad. Sebelum muncul apa namanya gerakan-gerakan modern. Ya, sebelum kemerdekaan kan sudah muncul itu sebagai gerakan-gerakan, sebagai lentera-lentera yang terus menyala di tengah padamnya kekuatan umat Islam pada saat itu. Ya, membesar terus, gitu kan?
Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Irsyad, ini kan lama sekali ya. Sebelum kemerdekaan mereka sudah ikut andil dalam ini ya. Sampai sekarang alhamdulillah. Gitu ya. Terus punya peran gitu ya dalam menyemarakkan kekuatan umat Islam. Gitu ya. Jadi 72 yang satunya masuk surga. 72 ini tidak kekal. Yang satu siapa mereka ada? Man kana ana alaihi wa ashabi. Yaitu orang-orang yang berada di atas jalanku dan para sahabatku. Itulah yang disebut al-jamaah. Ya. Jadi siapa saja, tidak peduli ormasnya mana, dari kelompok mana, dari elemen mana, yang penting adalah manhajnya. Ya, manhajnya. Yang penting adalah manhaj atau jalan atau tata cara beragamanya. Apakah sesuai dengan Al-Quran atau As-Sunnah atau tidak. Adapun wadahnya ya itu bisa beragam, casingnya. Ya, yang penting apa ketika kita menilai seseorang atau misalnya kelompok itu, kita tidak menilai dari misalnya wadahnya, dari warnanya, tidak. Tapi dinilai dari apa? Bagaimana tata cara beragamanya. Ya. Itu yang jadi ukuran apakah sesuai dengan sunnah atau tidak. Yang selanjutnya sebab ya keterpurukan umat Islam ya, selain perpecahan tadi ya, umat Islam lebih suka berpecah belah. Gitu ya. Kebodohan ya dan lemahnya pendidikan ya, kurangnya pendidikan. Dan alhamdulillah di Indonesia pendidikan Islam mulai semarak. Mungkin setelah tahun 2010 ke sini ya. Itu kalau kita misalnya di Bogor, tinggal di Bogor itu pesantren merebak sekali. Sekolah Islam, pesantren itu mungkin Bogor ini salah satu ininya surganya pesantren gitu. Bener ya Bapak para jamaah sekalian ya. Banyak banget sekolah Islam pesantren itu, bukan hanya ratusan, bukan ribuan ya. Daerah Cijeruk, daerah sana gitu ya. Sampai ke Lewiliang, Jasinga sana itu banyak sekali. Ya, pesantren-pesantren sekolah Islam baru berdiri gitu ya. Ya ini kabar baik bagi umat Islam ya, ada gairah gitu ya. Gairah untuk kembali mempelajari Islam gitu kan. Gairah untuk bangkit ya. Ya mudah-mudahan ini busyra ya, kabar baik gitu ya. Untuk meminimalisir tadi ya kebodohan dan perpecahan umat Islam. Kemudian hilangnya tadi ya amanah. Idza wusidal amru ila ghairi ahliha fantadhiris sa'ah. Kalau amanah dipegang oleh orang yang bukan ahlinya, maka terjadi kehancuran. Nah, tunggulah kiamat, artinya akan datang kehancuran. Ya, kalau misalnya kita punya mobil, punya motor, ya, rusak, datang kemana? Ke dokter atau ke bengkel? Pasti ke bengkel ya. Kalau ke dokter bukan ranahnya gitu ya. Begitulah amanah. Kalau amanah dipegang bukan ahlinya ya, yang terjadi apa? Banyak kehancuran itu. Ya mungkin kalau dalam organisasi ya, atau pemerintahan banyak korupsinya ya, banyak nepotismenya gitu kan, banyak birokrasi yang zalim, banyak kebijakan yang menindas ya. Itu kalau tidak amanah gitu. Kemudian ketergantungan kepada umat selain Islam, kepada musuh-musuh Islam. Ketergantungan ekonomi, teknologi ya. Begitu juga ketergantungan militer. Ya. Ini nyata pada zaman sekarang umat Islam masih tergantung, ekonominya tergantung dengan ekonomi mungkin luar atau barat gitu kan, yang tidak pro Islam ya. Begitu juga politiknya juga begitu. Karena tidak mungkin negara yang superpower, adikuasa, adidaya itu akan membiarkan. Sejak zaman dahulu kita Indonesia sudah jadi korban penjajahan. Ya, kalau kita pikir-pikir kenapa ya kebanyakan penjajah itu negara-negara yang suka menjajah mayoritasnya dari Eropa. Kira-kira jawabannya apa Pak gitu? Sejak zaman dahulu itu ya Romawi itu kenapa dari situ ya gitu ya. Nah, termasuk di Indonesia ini yang banyak menjajah kan ya Belanda, Portugis, Inggris gitu kan, dari negara-negara Eropa gitu ya. Asia ya mungkin Jepang lah gitu kan. Itu tapi tidak, mayoritas negara-negara Asia tidak gitu kan. Mayoritasnya apa? Dari Eropa gitu ya. Karena sampai sekarang pun juga demikian ya, superpower itu kebanyakan Eropa gitu kan, baik dalam masalah ekonomi atau teknologi. Mungkin sekarang Amerika gitu ya. Sekarang mulai muncul kekuatan baru yang namanya
Cina gitu kan, mulai ekspansi kemana-mana, baik ekspansi militer ya, ataupun politik ataupun teknologi. Termasuk di Indonesia ini kan ya termasuk apa namanya barang-barang dari Cina, teknologi dari Cina kan sangat menguasai gitu ya dibanding produk lokal ya, dibanding produk lokal. Transportasi misalnya ya, itu kalau kita punya motor sama mobil kan produk Indonesia dipakai nggak kita, motor, HP gitu kan ya, semuanya produk luar ya, otomatis ya kekuatan ekonomi itu akan kembali ke luar juga, akan mengalir ke sana gitu ya. Kemudian apa namanya, ittibaul kufar ya, taklid, meniru ya, membebek ya tanpa seleksi kepada umat-umat non muslim ya. La tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabin la dakhaltum. Kalian akan mengikuti budaya-budaya ya, perilaku-perilaku orang-orang kafir ya, shibran bi shibrin, sejengkal Pak, satu jengkal segini. Kemudian wa dhira'an bi dhira'in, satu hasta. Artinya secara step by step, bertahap. Ya, sedikit lagi ya, sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian akan ikuti juga gitu. Kemudian bagaimana solusinya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, ada beberapa solusi yang bisa kita upayakan, ikut andil. Pertama, untuk mengembalikan kejayaan Islam ya, kita kembali kepada ajaran Islam yang murni gitu. Ya. Kemudian ya, kita membangun generasi yang berilmu ya, ciptakan kajian-kajian keislaman, bangun sekolah-sekolah yang berperadaban, bukan hanya lokal tapi levelnya mungkin internasional ya. Pelajari Islam dengan benar pada saat itu ya, kembangkan teknologi ya, penelitian dan lain sebagainya. Kemudian menjalankan Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya persatuan umat Islam ya, kita harus bersatu umat Islam, hilangkan perbedaan-perbedaan yang sifatnya fikih ya, ini kunut atau tidak, ini tahiyat digerak-gerakan atau tidak ya, dan lain sebagainya, yang hal-hal yang maksudnya khilafiyah, sehingga menjadikan umat terpecah belah. Hilangkan itu ya, fokus pada kekuatan umat Islam ya. Kemudian kembali lagi ya, membangkitkan ruh perjuangan, ruh jihad umat Islam, baik jihad sifatnya moral, ekonomi ya, melawan hawa nafsu, peradaban, sampai jihad mungkin militer. Umat Islam harus punya kekuatan gitu kan, sebab negara yang tidak punya kekuatan militer atau militernya itu lemah, itu akan cepat dikuasai oleh bangsa-bangsa yang haus dengan kekuasaan. Itu sudah sunatullahnya begitu kan, di dunia itu begitu ya. Negara yang kuat dia akan ekspansi pasti gitu kan, baik itu negara muslim atau tidak. Itu sudah sunatullah dalam kehidupan begitu ya. Kemudian yang bisa diupayakan adalah amar ma'ruf nahi munkar ya. Itu juga harus kita budayakan ya. Amar ma'ruf, mengajak kepada yang baik, dan memerangi atau mencegah pada kemungkaran. Nah, ini para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, kita optimis ya dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam sebuah hadis disebutkan akan ya, sampai agama ini ya, la belughanna hadzal amr ma balaghal lail wan nahar. Insyaallah, walaupun umat Islam di satu tempat itu redup ya, tapi Nabi juga mengabarkan nanti satu saatnya Islam akan sampai di mana malam dan siang itu sampai. Tidak ada satu daerah pun kecuali akan ada umat Islam di situ. Ya, akan dimasuki Islam. Ya. Dan Allah juga sudah berfirman ya, yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Ya, walakin Allah yutimmu nurahu walau karihal musyrikun. Allah itu akan menyempurnakan agamanya walaupun orang musyrik tidak suka, orang munafik tidak suka. Ya, alhamdulillah gitu kan, perkembangan umat Islam di Eropa mulai banyak ya. Mungkin di Amerika sana, di balik Islamophobia yang muncul, ternyata
perkembangan umat Islam di Amerika, ya, di Eropa itu semakin pesat pada di Australia, ya, di Jepang juga masjid mulai banyak gitu ya, mulai dibangun, bahkan Indonesia membangun masjid besar ya di Jepang gitu ya. Nah ini apa? Busyra, di satu sisi kita lihat umat Islam apa namanya lemah, terzalimi, tertindas, di negeri yang lain itu merebak, ya. Dan begitulah ya kondisi umat Islam sekarang ya. Mudah-mudahan Allah jaga negeri kita, ya, negeri Indonesia dan negeri-negeri kaum muslimin ya, menjadi negeri yang damai, gitu ya. Karena semua kita sebenarnya butuh damai itu, ya. Dan itu ajaran Islam yang utama. Islam tidak cinta kekerasan ya, tapi mengajak kepada perdamaian. Barangkali ini para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang ya wawasan beberapa renungan beberapa hadis tentang bangkit dan munculnya, bangkit dan terpuruknya umat Islam sepanjang zaman. Yang penting dari kita adalah bagaimana kita bisa berkontribusi semaksimal yang bisa kita lakukan di ranah terkecil dalam kehidupan kita. Itu ya, itu yang paling penting ya. Jadi apa yang bisa kita upayakan ya silahkan ya, selama itu mendukung kemuliaan kejayaan Islam, mari kita laksanakan, mari kita kerjakan ya, mari kita dukung ya untuk kejayaan Islam. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf ya. Mungkin sebelum ditutup barangkali ada yang didiskusikan, ditambahkan atau dikoreksi silahkan ya. Kalau ada silahkan ya, kalau tidak ada kita tutup. Itu. Ada? Baik, tidak ada ya sepertinya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bisa jadi tambahan. Mungkin kalau mau baca buku pengen referensi yang simpel ya. Ini ada buku sejarah Islam ya, tapi dari zaman Nabi Adam sampai kontemporer ya. Dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Utsairin, ringkasan sejarah Islam. Ini di sini bagaimana umat Islam di sebelum Nabi Muhammad, dari zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, sampai akhirnya nanti zaman Nubuwah, sampai akhirnya Khulafaur Rasyidin, terus Bani Abbasiyah, Bani Umayyah runtuh, apa penyebab keruntuhannya? Bani Abbasiyah apa juga demikian, apa penyebab keruntuhannya? Turki Utsmani sampai negara-negara modern, negara-negara Islam modern ya. Ini ada di sini ya, silahkan mungkin buat tambahan literasi, referensi bisa dibacain ya. Ya bukan promosi ya, itu ya gimana ya, promosi enggak gitu. Ini menunjukkan ya, maksudnya ini ya, mungkin kalau pengen ini, saya nggak jualan buku ini enggak ya. Ini salah satu buku yang kita ajarkan di salah satu pesantren kita ya, untuk tingkat mahasiswa untuk mata pelajaran sejarah Islam, karena banyak yang lebih tebal, banyak seperti karya Dr. As-Solabi yang apa namanya dipisah-pisah gitu sampai tebal, satu bukunya aja segini ya. Kasihan santri kita mungkin ya, kalau pelajarannya banyak enggak, dan waktunya JP-nya nggak cukup gitu kan, di luar itu ya. Ini yang ringkas, yang apa namanya sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia. Terima kasih para hadirin sekalian ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.